Halo Sobat Widyaloka, kembali lagi di Widyaloka Podcast, berbagai cerita inspirasi membangun prestasi. Senang sekali bisa menyapa kalian semua dalam Widyaloka Podcast episode kali ini. Dalam podcast kali ini, kita akan berbagi berbagai cerita, inspirasi, serta informasi menarik seputar SMA Negeri 2 Amblapura. Bersama saya, Dia Mahatma yang akan memandu jalannya Widyaloka Podcast selama beberapa menit ke depan. Nah Sobat Widyaloka, kali ini kita akan banyak berbagi pengalaman serta cerita-cerita menarik bersama tamu spesial kita, yaitu salah satu siswa dari SMA Negeri 2 Amblapura yang telah berhasil meraih banyak sekali prestasi di bidang sastra. Keren banget kan? Penasaran siapa bintang tamunya? Langsung saja, mari kita sambut tamu spesial kita, Gusnanda. Halo Gusnanda. Halo, Gimana kabarnya hari ini? Astengkara baik. Astangkara. Senang sekali Gusnanda bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada podcast hari ini untuk membagikan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menjalani hari, serta selalu mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap usahanya. Serta, untuk Sobat Widyaloka yang sedang menonton dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap semangat untuk menonton podcast ini sampai selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, alangkah baiknya kita persilakan kepada bintang tamu spesial kita untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Widyaloka. Silakan Gusnanda. Halo Sobat Widyaloka, jadi perkenalkan aku Gusnanda atau nama lengkapku Ide Bagus Mandenanda Adi Pranata. Aku lahir di Desa Budakeling dan aku adalah seorang peserta didik di SMA Negeri 2 Amblapura. Oke, salam kenal Gusnanda. Semoga nyaman berada di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya sebagai pemandu Widyaloka Podcast akan mengajukan beberapa pertanyaan menarik untuk memperkaya pengetahuan, memperluas wawasan, serta memberikan informasi yang menarik dan inspiratif kepada Sobat Widyaloka. Oke, jadi langsung saja ke sesi tanya jawab. Bagaimana Gusnanda, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari saya? Sudah. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Jadi, juara apa yang terakhir kali Gusnanda raih? Untuk juara itu yang pertama kali saya raih itu adalah juara 1 monolog yang dalam acara Pekan Sastra Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana. Oke, luar biasa sekali Gusnanda. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula Gusnanda tertarik dengan sastra? Karena kalau kita lihat, hampir semua penghargaan yang diterima Gusnanda itu berasal dari di bidang sastra ya? Untuk asal mula saya itu terkait sastra, tertarik dengan sastra itu saya awalnya itu dari SMP. Yang dimana pada saat SMP itu saya bertemu dengan seorang guru. Jadi guru tersebut itu memang mengajar bahasa Indonesia yang khususnya di bidang sastra dan juga bahasa Inggris. Jadi guru tersebutlah yang mengajarkan sastra kepada saya, yang mengenalkan sastra pertama kali kepada saya. Jadi sejak awal itu saya dilatih untuk berlatih persiapan lomba storytelling. Jadi lomba storytelling itu memberikan sesuatu atau pemahaman yang tersendiri terhadap diri saya, khususnya seni drama. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasannya seni drama itu di Karangasem sendiri khususnya itu sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi storytelling itu dulu itu adalah sebagai pengantar tidur. Namun sekarang itu storytelling itu menjadi monolog, lebih spesifik ke monolog. Jadi bagaimana ekspresi, intonasi, dan gestur kita itu lebih dimainkan di sana. Nah, jadi itu keterkaitan awal mula saya tertarik dengan sastra. Kemudian
saya itu dulu sempat mengikuti beberapa lomba cipta puisi dan baca puisi. Jadi pada saat itu saya mencari lomba di media sosial. Jadi saya menemukan lomba-lomba, kemudian saya dibina oleh guru yang sama. Jadi guru tersebutlah yang memberikan pemahaman terkait puisi, apa itu puisi, kemudian bagaimana bentuk puisi yang baik dan benar itu. Jadi guru tersebutlah yang memberikan pemahaman yang luas kepada saya terkait puisi. Nah, setelah itu saya beranjak ke SMA. Nah, awalnya saya itu tidak ingin mengembangkan bakat saya di sastra karena banyak hal yang perlu saya perhitungkan. Namun pada saat hal lain, ada teman saya yang mengajak saya untuk menonton sebuah pertunjukan teater yang dimana pada saat itu dipentaskan di Taman Kota Candrabuana, yaitu dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, pada saat itu em, mereka atau teater itu, yaitu yang diberi nama Teater Galang Kangin, itu mementaskan sebuah pementasan yang berjudul Jugunianfu Kemerdekaan. Jadi Jugunianfu Kemerdekaan ini memberikan wawasan yang luas kepada saya, yang awalnya itu adalah saya adalah penonton yang awam. Jadi saya tidak tahu lebih mendalam terkait drama dan apa sih itu teater. Nah, dari pementasan itu membuat pemahaman tersendiri dalam diri saya. Jadi akhirnya setelah pementasan itu, saya akhirnya membulatkan diri, membulatkan komitmen untuk berpartisipasi dalam ekstra tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan di sana. Kemudian teater itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan cepat. Jadi pada saat itu ekstra ekstra tersebut itu mengadakan ekstra pertama. Jadi ekstra pertama itu seingat saya itu dilakukan di pantai. Jadi ekstra tersebut dilakukan di pantai. Kemudian menyuruh kita atau meminta kita untuk berekspresi langsung dengan lingkungan di sekitar. Jadi itu adalah semacam tantangan dalam diri saya khususnya. Kemudian setelah itu saya itu beranjak ke monolog. Jadi saya itu mengikuti seleksi monolog FLS 2N. Nah, pada saat itu masih FLS 2N. Jadi saya mengikuti seleksi tersebut, namun karena pemahaman saya terkait monolog itu masih belum terlalu bagus, maka saya belum bisa lolos dalam seleksi tersebut. Namun saya tidak hanya mengurung diri langsung. Namun pada saat awal kepengurusan saya di teater, jadi kami di Teater Galang Kangin itu memiliki divisi pencari prestasi yang kami beri nama divisi prestasi. Nah, kemudian divisi tersebut menginformasikan bahwasannya ada lomba monolog pada kegiatan Pekan Sastra 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana. Nah, dari kegiatan tersebut akhirnya saya membulatkan diri untuk ikut, dan saya juga mengajak teman-teman saya untuk berpartisipasi dalam lomba tersebut. Nah, setelah itu akhirnya saya ini akhirnya membulatkan diri untuk ikut dalam lomba tersebut dan Astungkare menjadi juara 1 dalam lomba itu. Nah, kemudian tidak hanya sampai sana, sastra saya itu kemudian berkembang. Teater ini mengajarkan saya untuk membuat naskah. Saya ini membuat naskah monolog, dan saya mengkaji serta meneliti dari tema-tema yang akan saya ambil untuk dijadikan sebuah naskah. Nah, jadi itu sedikit pengalaman saya atau asal mula saya terkait sastra. Oke, luar biasa sekali Gus Nanda. Jadi yang awalnya tertarik karena diajak penonton, hingga sekarang bisa menorehkan prestasi yang sangat luar biasa di bidang sastra, khususnya di monolog ya Gus Nanda. Oke, jadi sampai di titik ini, kalau boleh tahu saat menghadapi lomba itu biasanya berapa lama persiapannya dan hal apa biasanya yang diperlukan? Karena sebelum dijawab nih, karena saya pernah dengar kalau mau juara itu Gus Nanda itu harus latihan
7 kali dalam sehari. Jadi itu 49 kali dalam seminggu. Itu gimana Gus Nanda? Nah, jadi, untuk terkait persiapan lomba itu memang kita harus mempersiapkan secara intensif. Kemudian, minimal untuk lomba yang secara live, untuk lomba drama itu, untuk, waktu rentan latihannya itu minimal 1 bulan. Kalau ingin yang bagus untuk mematangkan diri itu 1 bulan. Namun, karena lomba itu biasanya kan, infonya itu kadang datangnya terlambat gitu. Jadi kita harus bisa siap-siap untuk mempersiapkan diri lebih intensif lagi. Kemudian terkait, latihan yang 7 kali tersebut memang benar. Jadi saya itu memang latihan itu sehari itu 7 kali untuk latihan, lomba storytelling. Jadi itu storytelling itu memiliki latihan yang lebih intens lagi karena penggunaan bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari kita. Nah, kemudian, jika di total, saya itu latihan itu 1 minggu. Jadi jika di total sehari itu 7 kali, maka seminggu itu sekitar 79 kali saya, melakukan, latihan untuk storytelling. Dan juga peranan pembina itu sangatlah penting dalam, kesuksesan untuk mencapai apa yang ingin kita raih dalam sebuah perlombaan. Jadi, dan untuk perlengkapan atau persiapan yang kita siapkan itu adalah pertama itu mental. Jadi mental itu sangatlah mendukung karena dalam berlomba itu kita tidak tahu, siapa lawan-lawan kita, apa background dari lawan-lawan kita. Nah, pada saat lomba itu kita tidak tahu itu, jadi kita harus mempersiapkan mental yang baik. Kemudian kita juga mempersiapkan diri. Jadi diri itu sangatlah penting supaya nanti pada saat kita latihan lomba itu pasti bakal intensif untuk, persiapannya. Jadi diri itu sangatlah penting untuk dipersiapkan karena terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya, jadi itu perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, kemudian, pada saat untuk saya pribadi itu pada saat lomba pasti akan dimasukkan ke grup, kemudian di grup itu pasti akan dikirimkan, nama-nama peserta. Nah, kemudian nama-nama peserta itu saya pribadi itu mencari, apa sih background dari lawan-lawan saya ini. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwasannya mencari tahu itu sangatlah penting, supaya itu menjadi motivasi diri kita. Nah, dari sana saya akan menggali ada yang berbackground ini dan ada yang lebih besar lagi dari saya pengalamannya. Jadi itu sangat perlu untuk kita ketahui. Jadi itu mungkin persiapan yang diberikan. Kemudian seperti yang saya, eee, sampaikan tadi bahwasanya pembina itu memang sangatlah, perlu diperhatikan karena pembina ini menentukan berhasilnya kita atau tidak. Karena, kita sebagai siswa itu pasti perlu bimbingan dan juga, binaan dari, dewan guru khususnya. Itu mungkin yang bisa. Oke, jadi luar biasa sekali perjuangannya Gus Nanda. Jadi teman-teman, kalau mau hasil yang maksimal, pengorbanannya juga harus besar ya teman-teman, seperti apa yang dilakukan oleh Gus Nanda. Oke, kita lanjut. Kira-kira di mana lomba yang paling jauh atau mungkin lomba yang paling susah yang pernah Gus Nanda ikuti? Bisa diceritakan sedikit hal yang paling berkesan dari selama perjalanannya? Untuk lomba yang paling jauh itu saya belum keluar Bali ya. Jadi saya masih dalam Bali. Jadi untuk lomba yang paling, sulit, paling jauh dan paling sering itu di Denpasar. Jadi, banyak sekali, hambatan-hambatannya mungkin untuk berlomba. Kemudian hal yang paling sulit ya lomba yang di monolog waktu ini, yang di Pekan Sastra itu adalah lomba yang paling sulit menurut saya. Karena saingan-saingan saya waktu itu tidak hanya anak-anak SMA, namun saja para mahasiswa juga ikut dalam, eee, lomba tersebut. Nah, kemudian, eee, pada saat itu
karena ada 2 sesi, yang dimana sesi pertama itu adalah sesi seleksi, kemudian sesi kedua adalah final. Jadi saya akhirnya masuk, dicari 6 besar dari sekitar 20 pesertaan. Jadi dicari 6 besar finalis, jadi saya itu lolos masuk ke sana. Kemudian saya menjadi satu-satunya anak SMA yang lolos dalam lomba tersebut. Yang dimana 5 rekan-rekan yang lainnya itu adalah dari para mahasiswa. Nah, itu menjadi dorongan tersendiri untuk saya karena ini merupakan lomba monolog pertama yang saya ikuti. Jadi itu mungkin hal yang paling sulit. Luar biasa sekali Gus Nanda. Jadi teman-teman gak usah heran kalau Gus Nanda ini dapat juara. Karena dari cara ngomongnya aja udah ketara banget seorang yang suka sama sastra. Oke, seperti yang telah kita ketahui bersama teman-teman, Gus Nanda ini adalah salah satu siswa yang ikut dalam ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 2 Amblapura. Nah, kebetulan juga Gus Nanda ini adalah ketua dari Teater Galang Kangin. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Teater Galang Kangin di SMA Negeri 2 Amblapura dan hal positif yang Gus Nanda dapatkan selama mengikuti ekstrakurikuler agar Sobat Widya Lokal yang ada di rumah dimanapun berada ini tertarik untuk ikut di ekstrakurikuler teater. Untuk teater sendiri itu adalah wadah atau komunitas seni yang mewadahi anak-anak atau peserta atau siswa yang memiliki keterkaitan terhadap sastra, terhadap seni drama, terhadap seni musikalisasi puisi. Jadi teater ini seperti kita ketahui bersama bahwasannya perkembangannya semakin signifikan, yang dimana dulu pada tahun 2023 di awal saya masuk itu teater itu hanya berjumlah sekitar 30 orang, kemudian beranjak ke 2024 itu sekitar 40 orangan. Kemudian pada saat tahun ini itu pada kepengurusan saya itu sekitar 70 orang sudah berada di ekstra teater. Jadi teater Galang Kangin tersendiri ini memiliki sebuah divisi yang dimana divisi ini menaungi bakat-bakat siswa. Jadi kami memiliki 4 divisi utama, yakni divisi sastra, divisi melodi, divisi gerak, kemudian divisi peran. Nah, keempat divisi ini memiliki peran-peran yang berbeda. Jadi jika Sobat Widya Loka mungkin yang memiliki keikutsertaan atau kemampuan di 4 bidang ini mungkin bisa masuk ke teater. Kemudian di teater sendiri ini itu ada musikalisasi puisi, yang dimana sekarang teater ini dibagi menjadi 2. 1 itu untuk drama, 2 itu untuk musikalisasi puisi. Dan astungkare untuk saat ini tim musikalisasi puisi kami itu sedang berlomba di kancah nasional pada festival musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Badan Balai Bahasa. Nah itu, kemudian untuk hal positif yang saya dapatkan pribadi itu karena saya ini sebagai ketua Teater Galang Kangin, jadi mungkin dari segi manajemen, kemudian baik segi cara saya untuk memimpin teater ini, kemudian bagaimana cara saya untuk mengambil keputusan, itu sangatlah diuji karena supaya kita atau keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain, namun itu bermanfaat untuk orang lain yang lebih banyak. Nah, kemudian hal-hal yang saya dapatkan itu tentunya ilmu yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari teater itu memberikan pemahaman tersendiri, khususnya di bidang sastra. Terus dari segi pembuatan naskah itu saya betul-betul diberikan pemahaman yang sangat-sangat bagus, karena penentuan naskah itu ada alur yang bagus, kemudian topik yang harus kita ambil apakah sudah sesuai dengan zaman dan relevan dengan penonton. Jadi itu.
Kemudian saya juga pada saat FLS 3N, saya itu membuat naskah yang dimana saya menelusur ke pasar, saya meneliti ke pasar, dan juga saya menggabungkan mitologi Hindu, yang dimana di Bali itu pasar dianugerahi oleh Dewi Melanting, jadi Hyang Melanting. Nah, saya mengimplementasikan itu, menyatukan itu dan mengambil dagang atau pedagang bakso untuk menjadi tokoh dalam monolog tersebut. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan teater ini merubah mindset kita yang awalnya A menjadi Z, langsung ke Z. Iya. Ya. Luar biasa sekali Kusnanda. Jadi jujur saja ini saya adalah salah satu penggemar dari teater Galang Kangin. Karena setiap pementasannya itu nggak pernah yang gagal. Jadi semuanya itu memukau, dan yang pementasan terakhir pada saat HUT ya, itu buat saya terharu jujur. Jadi semoga teater Galang Kangin ini semakin jaya, semakin menyala di SMA Negeri 2 Amblapura, di Karangasem, bahkan secara nasional. Oke, jadi Kusnanda, tidak terasa kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Namun, sebelum kita beranjak ke pertanyaan terakhir, Sobat Widya Loka yang sedang menonton, pastinya penasaran seperti apa sih itu monolog dan bagaimana seorang Kusnanda menampilkan sebuah monolog hingga bisa meraih juara 1 di tingkat nasional kalau tidak salah. Oke, silakan Kusnanda. Jadi monolog itu adalah sama sebetulnya dengan bercerita, namun bedanya itu monolog ini lebih mendramatisir. Jadi monolog itu lebih mendramatisir, lebih mengutamakan ekspresi, kemudian pengkarakteran, intonasi, gestur dan lain sebagainya. Jadi itu perbedaan antara monolog dengan bercerita. Jadi karena tadi diminta saya untuk bermonolog sedikit saja, jadi saya akan berikan sedikit. Jadi monolog yang akan saya sampaikan ini adalah monolog yang saya tampilkan di Festival Seni Bali Jani yang waktu ini saya ikuti. Jadi itu berjudul Nyampah Sampah. Jadi bagaimana naskah ini memberikan pesan supaya orang-orang itu peduli terhadap lingkungan, dan juga lingkungan itu tidak akan pernah bersih jika orang-orang di sekitarnya itu tidak mendukung, tidak peduli, hanya satu atau dua orang saja yang peduli terhadap lingkungan, namun juga harus masyarakat di sekitarnya juga harus bahu-membahu. Namun sayangnya kita lihat bersama belum ada kesadaran terkait masyarakat terkait sampah. Nah, jadi sedikit saja saya berikan. Oke. Dan saya baru menyadari bahwa bumi tidak akan pernah bersih jika manusia di dalamnya rendah, nyampah. Jujur perubahan ekspresi yang awalnya tadi serius, sekarang awalnya tadi kita bercerita santai, terus berubah jadi serius, saya kaget sih. Kusnanda keren banget Kusnanda. Oke, jadi teman-teman, jadi itu dia penampilan monolog dari Kusnanda yang berhasil meraih juara 1 monolog di tingkat nasional. Keren banget. Oke, jadi terakhir, pesan apa yang ingin Kusnanda berikan, yang ingin Kusnanda sampaikan kepada Sobat Widya Loka yang sedang menonton? Mungkin motivasi, harapan, agar sastra di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 2 Amblapura, tetap menyala. Oke, Sobat Widya Loka dimanapun berada, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya prestasi itu tidak datang dari luar diri kita. Dan juga prestasi itu tidak hanya akademik dan non akademik saja.
Jadi berprestasi itu seperti kita sebagai anak muda, kita bisa melihat sekarang bahwasannya di media sosial banyak sekali komentar-komentar negatif seperti isu-isu yang berkembang sekarang. Nah, kemudian ini melatih cara kita, karakter kita dalam diri kita sendiri itu bagaimana berkarakter yang baik. Jadi sebagai siswa itu bagaimana karakter yang baik. Dan ini merupakan sebuah prestasi. Nah, jadi untuk itu Sobat Widya Loka dimanapun berada, dimanapun kalian berada, jadi tetaplah junjung tinggi nilai-nilai karakter, etika, dan juga kejujuran kalian. Nah, kemudian perlu juga Sobat Widya Loka ketahui bahwasannya kesuksesan tidak hanya untuk orang yang pintar, namun juga kesuksesan itu untuk orang yang berusaha. Jadi mari kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik ke depannya supaya apa yang mungkin Sobat Widya Loka inginkan itu dapat tercapai dengan baik. Dan juga semoga sastra di SMA Negeri 2 Amblapura ini semakin mencuat namanya, semakin besar dengan adanya kegiatan ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada Sobat Widya Loka. Baik, terima kasih Gus Nanda. Jadi satu hal yang dapat saya petik dari penyampaiannya Gus Nanda tadi adalah kesuksesan itu bukan hanya untuk orang yang pintar teman-teman, tapi juga untuk orang yang berani berusaha. Jadi teman-teman di luar sana, untuk Sobat Widya Loka dimanapun berada, jangan takut untuk mencoba karena takutlah gagal karena tidak pernah mencoba. Oke, nah itu dia cerita menarik dari narasumber kita hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Gus Nanda yang telah meluangkan waktu untuk membagikan cerita yang penuh inspirasi. Perbincangan kita hari ini telah berakhir, tapi Sobat Widya Loka tidak perlu bersedih hati, karena Widya Loka Podcast akan hadir kembali di episode selanjutnya, yang tentunya kita akan berbagi pengalaman yang menarik, serta menginspirasi teman-teman di luar sana. Ikuti kami terus untuk mendapatkan informasi terkini dan inspiratif yang bermanfaat seputar SMA Negeri 2 Amblapura. Jangan lupa like, subscribe, komen di kanal YouTube kami. Saya Diah, pamit undur diri. Sampai jumpa di Widya Loka Podcast episode ke-14. Bagi cerita inspirasi membangun prestasi.